my gangs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana ngoni kabar my gengs, my boys? Semoga ngoni baik-baik saja. Jangan lupa ya seperti biasa cuci tangan. Dan kalau mau keluar rumah wajib pakai masker, jaga jarak, asik deh. Dan di video kali ini my gengs, my boy, kita mau react ceria tentang konten kreator Manado, asik deh. Yang memang kemarin kita react dan memang DP konten semua balala hoy. Dan kali ini kita mau react ulang. Ini katanya video-videonya nih horor. Ada apa ini? Ini bikin video kok horor. Ada apa ini? Ada apa? Bikin kayak video yang penuh dengan keceriaan. Ini maunya yang horor ini. Mari sama-sama orang lihat my gengs, my boy. Semua video itu kita dapat dari account ini ya, my gengs, my boy, di Instagram. I am.Joy ya. Silakan kalau for yang tertarik silakan. Mari. Ini DP video DP judul Bad Dream ya. Mimpi buruk. Aha. Oke. Tak kaget kita. Tolong jangan ada DP tak kaget begitu dong, tolong. Aha. Oh Tuhan, ada suara-suara orang teriak, screaming di lorong. Aduh, lorong-lorong jauh begini tuh bahaya. Bikin takut, Bu. Oh, tajam ulang. Oke. Hei, bangun. Mimpi ketindisan. Mimpi. Ketindisan. Penyelamat dok, tuh siapa dok? Dia polo dok Mimpi ketindisan. Halus sekali dok dia bilang. Ketindisan, mimpi. Next, dia ada 2 slide ini. Nah, kalau video ini setupnya sangat amat simple, hanya menggunakan satu key light di depan dengan kulit yang lumayan besar. Behind the scene-nya. Cahaya yang soft, cahaya itu menyentuh langsung ke kulit dan hasilnya sangat soft. Walaupun akan dibuat black and white, tapi harus ada key light untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar kontras, ada di satu tempat yang lost, yang deep, dark, dan tadi ada di mana, dan background harus menggunakan warna hitam. Warna hitam di belakang, karena kalau misalnya warna lain kalian akan mengalami kesulitan pada saat editing. Efek running sebenarnya saya hanya berlari di tempat dan mengkombinasikan sometimes movement mundur ke belakang, mana saya copy dengan video aslinya dan tinggal di editing seperti itu. Kalau setup yang di tempat tidur itu seperti di video sebelumnya. Kalau mau tahu setupnya seperti apa, silahkan tonton video BTS untuk video sebelumnya. Oke. Next, ini ada judulnya Horror episode 01. Ngoni tidak pernah penasaran, video by I am Joy. Oke, DP casting di dalam ada Mama Marce, Irene Villania, Novita Kumentas. Oke. Mari jod orang lihat. Mode full screen dong. Kayak apa Kang? Setiap orang barang hilang, susah sekali dia cari. Ada di sebelah TV. Pas tanya Pak Mama, orang pasti tak heran-heran setiap dia bilang itu barang di mana. Dia di bawah bantal. Pasti selalu dapat. Mata pe kunci oto, mata pe kacamata, mata pe drone pe lensa. Mama, tapi alat makeup Kang. Aduh, terlalu banyak batahnya. Cari kok pakai mata. Coba lihat di atas rak. Sampai satu hari, orang tes Pak Mama. Beneran tes ya? Mama, ada tapi HP. Tak punya 5. Apa? Mau di handphone. Tunggu Mama cari. Di
Di lagu le kok bikin takut no. Ada suara-suara bisikan nih kau ngoni pakai headset. Ayo Allah, bangkitlah kalian, bangkitlah. Sama gini no. Aduh. Di mana tapi anak PHP? Iya. Di mana tapi anak PHP? Di mana tapi anak PHP? Iya, coba di atas meja. Iya, coba di atas meja. Bangkitlah. Dia Jo di atas meja. Dia ini rupa hobi backing horor no. Kita lihat menyembah apa dia ini sebenarnya. Nyada pusing sih, itu kan masing-masing. tapi rupa aduh sorry kok, biasa ya orang top ya, sekali lagi ya. Notifikasi ini mengganggu mata no. Oke, ini DP judul The Doll, boneka, mesti pakai headset. Siap, kita pakai headset. Masih ada kisah horor tentang kasih sayang, yang lebih tepatnya jangan terlalu sayang kok ngoni pada sesuatu, akhirnya jadi cinta buta. Oke, alright, my gengs, my boy, langsung saja orang full screen dan orang play that Ini video. kok berawal dari sampai anjing kesayangan mati. Alah, mati. Boleh ndak tante mau sehidup ulang tapi anjing? Kalau mau saya bangkit, kita nih boleh. Mar kalau cuma mau bikin dia ada sama-sama terus dengan itu perkara gampang. Asik deh. Jangan pegang kok dulu tuh Popi. Hah? Pegang di Popi? Gila-gila toh. Bikin apa tam pegang di Popi ini? Duh, saya nawar-war sekali kok tuh dia no. Bikin apa percaya tuh hal-hal begitu? So tahu itu Popi komang, Popi itu. Nguni dua. Kita suka sekali nih CWP. Hah? Ulang sedikit. Bang Popi itu. Asik deh. Mana asal-asal nggak pikir kita boleh sehidupnya anjing. Nguni dua ini kuak. Cuma perlu coba aja dulu. Coba dulu kok pegang tuh Popi. Coba dulu pegang. Duh, Popi yang mana dok? Dawanya Popi. Hey. Sayang nak war-war kok itu dia. Sudah Jo. Mar coba kok sayang. Kagak jadi. Oke. Pegang dulu, siapa tahu dia. Oh Tuhan, tapi anjing Nana. Oh my god Nana, akhirnya. Oh Nana Aduh, tapi anjing kesayangan Nana. Hidup Nana. Akhirnya Nana kembali ulang Nana. Memang Ngoni dua so gila. Ngana so gila Ngoni semua. Gila Ngoni ini. Itu Popi komang. Nana itu yang gila. Ngana so gila Ngoni semua. Gila Ngoni ini. Itu Popi komang. Sudah Joko. Coba datang Joko ngerasakan. Datang Joko rasakan ya. Betul. Coba datang kau pegang. So gila Ngoni ini. Betul ya tapi pegang. Betul ya. Betul tapi pegang ya. Betul tapi pegang. Nana. Aduh, Epi mujur dulu jadi Nana. Siapa cuma di situ sini kuak. Apa Pegang dulu kok Panana. Atau lepas kok Panana kompolo coba. Iya. Awas jangan salah pici. Aduh iyo Kang. Oh gila sekali komang ini Nana. Nana. Gila sekali komang ini jadi Nana. Nana. Oke. Apa kok tak bilang? Jadi toh? Boleh toh? Cuman ada beberapa hal yang perlu Ngoni ketahui. Apa dok? Yang pertama adalah Ngoni ini boleh bermain akang itu Popi lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Karena kalau nyanda Ngoni
Sonin boleh mau bedakan mana tuh realita, mana tuh ilusi. Ya, mau berdampak penghuni kehidupan pribadi no tuh. Yang kedua, menegangkan dok kan? perlu ngoni tahu, itu Popi nem boleh ngoni bawa bermain di luar rumah. Karena dia cuma boleh mau jadi anjing, cuma boleh mau dapali anjing kalau di dalam rumah. Jadi pastikan cuma bermain dalam rumah Jono. Ya, pilihan di tangan pangoni no katu. Bayar berapa dok pani dukun? Mar DP kenyataan dia bermain terus sampai lupa waktu. Dia bermain terus. Dan lupa semua DP kewajiban. Oh, cuci piring soalnya anda. Di dapur soalnya anda urus. Bahkan lupa sapa DP diri. Laki-laki stres. So rasa tuh kalau dapat rasa misalnya dapat bini pang malas, so rasa tuh stres ngana. Makan dulu nek, aduh pinter sekali kita pe anjing. Allah. Makan dulu nek, Nana. Aduh, Makan dulu Nana. anjing. Buka mulut. So stres. Ini dong Ana, kita so bilang pengana dari tuh hari. Itu barang itu jangan bermain. Akhirnya kecanduan. Itu Popi komang. Kiapa Ngana ini kiapa? Akhirnya Ngana so bingung. Mana itu realita, mana itu halusinasi. Apa nggak bilang? Popi, Nana nggak lihat ini Nana. Buta Nana pe mata. Buta ngana. Yang apa tadi nggak bilang? Nggak bisa bedakan. Kita nggak bisa bedakan realita dan halusinasi. Boleh lepas jo tuh Nana kontorang mainkan. Mainkan anjing yang lain. Torang beli jojo anjing lain gitu. Ini realita. Ngana tuh halusinasi. Itu halusinasi komang. Ngana ya percaya? Ngana ya percaya? Nanti Ngana lihat. Sini saya tunjuk Ngana. Kamu saya tunjuk apa sih realita? Sini ya. Sini. Ngana lihat. Kamu saya tunjuk Ngana. Kamu saya tunjuk Ngana. Oh, dia sendiri jadi manekin. Oh. Ada beberapa hal yang perlu ngoni ketahui. Yang pertama adalah ngoni nih boleh bermain akang itu Popi lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Karena kalau nyanda ngoni sonin boleh mau bedakan mana tuh realita, mana tuh ilusi. Ya, mau berdampak penghuni kehidupan pribadi. Suicide Squad. Suicide Squad. Tante Dukun pe ilmu boleh jadi tuh for manusia. Tapi anjing Tante Dukun boleh, Tante Dukun. Semua boleh mau atur. Cuma katu sama yang kita bilang. Mesti ikut semua peraturan yang kita bilang. Yang pertama, boleh bermain lebih dari 1 jam. Kedua, boleh bawa bermain di luar. Lia ini apa mau kita perbuat? Gara-gara ndak patuhi kita pe peraturan, akhirnya jadi begini. Tolong bapak kita bikin dia bangun Tante Dukun. Tolong Tante Dukun. Tolong Tante Dukun. Tante Dukun. Kepunya sembur, lalu pasien disembur. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan. Minta maaf sayang, yo sayang, yo dang maaf sayang, maaf berjemah selang rumah sayang, maaf. Yo sayang. Minta maaf so mati, so percuma bu. Next, aduh seperti biasa. Notifikasi terus ada. Ini video apa ini? Kota kok pe kotor mau baking Manado Fiesta. Oh, oke. Mari kita play. Silence everyone, okay? Kamera ready? Oke. Hai, saya Jili Wosi. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Manado, kota kok pe kotor, mostel baking Manado Fiesta.
Manado adalah kota dengan begitu banyak keindahannya, dan semua keindahan tersebut dipikirkan oleh seseorang yang bernama G.S. Vicky Lumentud. Dan akhirnya dari pemikiran tersebut, beliau membuat satu event yang dinamakan dengan Manado Fiesta. Potensi wisata di udara, di laut, dan di darat kami kemas dalam event Manado Fiesta. Tapi pada saat Manado Fiesta digelar, atau sementara Manado Fiesta digelar, atau menuju Manado Fiesta digelar, ada satu isu yang sering diangkat oleh netizen, yaitu sampah. Manado bukanlah kota yang kotor, tetapi kurang bersih, kata netizen. Apalagi ada fenomena yang cukup membuat rumit atau sering diangkat oleh netizen, yaitu TPA di Manado yang sudah penuh. Yang tadinya kita kelola dengan semi sanitary landfill, peraturan loh, itu undang-undang mesti minimal semi sanitary landfill. Tapi ketika banjir bandang datang, lokasi itu tidak bisa lagi kita gunakan dengan sistem begitu, karena sudah menjadi bukit sampah. Oh, jadi rusak tuh sistem. Rusak, sistem itu nggak bisa dijalankan. Semi saja kita sudah tidak bisa gunakan. Semi itu tiap kali kita buang sampah kita tutup Langsung. Nah sekarang sudah membukit, nggak mungkin. Semi saja tidak bisa. Nggak bisa. Dan sampah makin hari makin banyak. Yang cukup membuat rumit ya. Ini dia podcast dengan wali kota kok. Jilin my boy. Itu masalah sampah plastik. Untuk mengurai sampah plastik itu dibutuhkan waktu puluhan tahun, ratusan tahun. Bahkan ada artikel yang lain menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu ribuan tahun untuk bumi dapat mengurai sampah plastik. Wow, waktu yang sangat amat panjang. Solusinya adalah pembakaran. Dengan mengadakan alat yang dinamakan dengan insenerator. Insenerator. Nah, waktu dikonsultasikan, mereka balik diizinkan untuk gunakan alat pembakar sampah, tapi dengan syarat temperaturnya, ya temperatur pembakaran ini tidak boleh di bawah dari 800 derajat Celcius. Tidak boleh di bawah. Dia harus di atas itu, baru dia tidak mengakibatkan diizinkan polusi. bahwa dia tidak menimbulkan polusi. Kalau di bawah itu mengganggu dan tidak diizinkan. Oke, kami cari. Syaratnya harus di atas 800. Nah, alat yang dipasang sekarang itu 1000 derajat Celcius. Karena jika Anda nggak perlu tahu Pak orang di kota. So ada alat mau kasih hilang plastik bakar tapi dia tanpa polusi, men. Oh iya. Ada ini. Memiliki sampah plastik, Anda tidak bisa memusnahkannya dengan membakarnya seperti biasa, karena hanya menghasilkan polusi. Jika usaha cerdas tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi kenyataannya Manado masih banyak sampah. Kalau kita pikir sih kesadaran masyarakatnya sih sebenarnya. Mungkin pemerintah kurang kerja keras, atau kebiasaan masyarakatnya yang harus dirubah. Ya, sekarang ini adalah jam 4:30 pagi. Ini truk sampahnya sudah datang, dan mereka akan melakukan pengangkutan di sini. Pengangkutan daerah sini. My boy, Jili, semua-semua. Semua-semua. Semua orang kerja dong mau angkat sampai. Dia Iko. Telusuri memang research. Jadi dapat dipastikan semua sampah sudah beres sebelum matahari terbit. Ya. Ini di daerah Taman Kesatuan Bangsa. Tepatnya di samping Bank BNI atau di daerah masih daerah. Suruh penjaga sekolah, Dok. Nggak tahu kok penjaga sekolah kalau pagi-pagi sekarang sampai sudah dengan jaket anti air hujan. Jaket bahan parasut. Om, yuk. Daerah pusat kota. Dari jam berapa kira-kira? Jam 3. Dari jam 3 subuh. Kita datang dan cek beberapa petugas. Tante itu biasa keluar rumah dari jam berapa, Tante? Jam 4 subuh, berarti jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Saya punya contoh kecil. Seperti salah satu rumah makan yang ada di kota Manado yang bernama KFC. Mereka melakukan satu movement yang dinamakan dengan budaya beberes sendiri. Beberes sendiri ya. Budaya beberes diri sendiri.
Namun fakta yang terjadi masih banyak juga yang tidak membereskan sampah mereka sendiri. Mungkin ya. Mungkin mereka berpikir, itu kan tugasnya dari karyawan atau petugas kebersihan yang terkait. Kenapa kita harus melakukan itu? Tujuannya adalah mengubah kebiasaan Anda yang suka menelantarkan sampah Anda sendiri. Saya percaya kita bisa terus tinggalin nafsu itu sampah Anda sendiri. mengubah kebiasaan kita. Dan kita juga bisa melakukan event-event besar di kota ini. Karena jika kita melakukan event besar, khususnya event Manado Fiesta, ada begitu banyak sektor pariwisata yang bergerak. Untuk menggelar event ini, ada 13 industri pariwisata yang bergerak. 13 industri pariwisata yang bergerak. Yang paling kelihatan hotel, rumah makan. Sekarang kalau orang bicara hotel, yang ada di hotel itu apa sih sebetulnya? DP pekerja. Terus dorang butuh tentu makanan, misalnya sayur yang dipasok dari Tomohon atau Modo Inding, pasti hotel beli, rumah makan pasti beli. Betul. Siapa yang untung? Berarti putaran di pasar berjalan. Berarti jasa angkutan bergerak, ya kan? Belum lagi ada multiplier effect dari event Thanksgiving yang dilakukan di Kota Manado. Seperti podcast saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado. Multiplier effect yang diciptakan untuk membuat ini ekonomi bergerak. Ya betul. Berarti sampai di pasar-pasar tradisional pun akan bergerak karena pernah kejadian Jil, jangan salah. Mungkin sekitar pengucapan pertama, pasar habis stok. Pasar habis stok. Boleh tanya. Karena saat itulah digelar momen Thanksgiving yang tidak pernah diadakan. Thanksgiving Kota Manado itu adalah Thanksgiving yang melibatkan semua unsur agama. Oh iya, setelah bilang Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, saya rasa watermark video ini harus diganti. Salah satu cara untuk mendukung kegiatan Manado Fiesta adalah mengubah kebiasaan kita dalam hal membuang sampah. Saya Jiliwosi, see you. Rubah tuh kebiasaan. Manado Fiesta 2020. Ternyata ketuk DP ending bukan horor, malahan memberi kalian wejangan ya ma gengs, bye. Ada masih banyak DP video-video for ngoni yang mau lihat silakan lihat di account Instagramnya im.jili ya ma gengs boy. DP video juga ngoni boleh lihat di fanpage Facebook @page imjili, bisa ngoni lihat di situ. Pokoknya di situ dia sudah upload beberapa video yang ada pada DP Instagram, dia upload di situ ma gengs boy. Dan mungkin begitu aja tapi video. See you in the next video ma gengs boy. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Oke, begitu aja ma gengs boy kita video. Dadah.